Polisi tangkap tersangka kasus penganiayaan siswa MAN 1 Medan, 2 diantaranya berstatus buron. 29 warga NTT tewas akibat gigitan anjing rabies di tahun 2023. Polda Lampung sita uang markup bendungan Marga 3 senilai 9,3 miliar rupiah. Polisi terus menyelidiki kasus penganiayaan MH berusia 14 tahun yang merupakan siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Medan yang dipaksa makan lumpur dan menghisap sandal oleh teman dan seniornya pada Kamis 23 November 2023. Sejauh ini polisi telah menetapkan 4 tersangka dan 2 diantaranya telah ditangkap. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Tengku Fatir mengatakan tersangka yang ditangkap merupakan teman korban berinisial A dan mahasiswa berinisial AH. Polisi kini tengah memburu pelaku yang masih buron. Fatir menerangkan dari hasil pemeriksaan kedua tersangka juga telah mengakui perbuatannya. Disinggung soal jumlah pelaku sampai 20 orang, Fatir belum bisa memastikannya. Proses pendalaman masih dilakukan. Fatir juga belum merinci penyebab penganiayaan, tapi dari dugaan sementara, kejadian ini dipicu perselisihan antara 2 geng di sekolah berbeda. Korban dianggap pelaku berada berseberangan dengan kelompoknya. Atas perbuatannya, kini pelaku disangkakan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Sebelumnya diberitakan perundungan siswa MAN 1 Medan mendapat sorotan publik setelah viral di media sosial. Akun TikTok @AnisaMWL menceritakan korban diculik sekelompok pelaku pada Kamis 23 November 2023 pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dan baru dilepaskan pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Disdukcapil Nusa Tenggara Timur atau NTT mencatat setidaknya ada sebanyak 29 warga provinsi itu meninggal dunia akibat terkena gigitan anjing rabies di tahun 2023 ini. Data kematian sepanjang Januari sampai November 2023 itu terbanyak ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan atau TTS. Kadis Dukcapil NTT yakni Rutlais Kodat mengatakan dari 29 kasus meninggal dunia akibat terinfeksi rabies di Kabupaten TTS adalah 11 angka kematian. Selain itu, di Pulau Timor ia menerangkan angka tertinggi kedua ada di Kabupaten Timor Tengah Utara atau TTU, sebanyak 2 orang meninggal dunia. Untuk di Pulau Flores ada 16 korban meninggal dunia, yakni di Sika sebanyak 5 orang, Ende sebanyak 5 orang, dan Manggarai sebanyak 3 orang, serta Manggarai Timur sebanyak 2 orang dan di Kabupaten Nagekeo 1 orang meninggal dunia. Dia juga menyampaikan sepanjang 2023 ini, total kasus gigitan anjing terhadap manusia di NTT yang dilaporkan ada sebanyak 17.860 kasus. Menurut Ruth, penyebab utama kematian akibat gigitan anjing di NTT kebanyakan karena korban terlambat mendatangi fasilitas kesehatan untuk diobati atau bahkan tidak mendatangi pelayanan kesehatan. Dan itu yang menjadi penyebab utama nyawa para korban tidak bisa diselamatkan. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar masyarakat tidak menganggap sepele jika mendapat gigitan anjing. Uang senilai 9,3 miliar rupiah diduga hasil markup dari pengadaan proyek strategis nasional Bendungan Marga 3 di Kabupaten Lampung Timur, Lampung telah disita Polda Lampung. Sebanyak 48 rekening bank untuk pembayaran juga telah dibekukan.
Kabid Humas Polda Bandung Kombes Pol Umi Fadila Astuti mengatakan tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Lampung telah melakukan penyitaan barang bukti, yakni uang senilai 9,3 miliar rupiah dari kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional Bendungan Marga 3 Lampung Timur. Uang miliaran yang disita merupakan uang negara yang berhasil diselamatkan dari dugaan korupsi proyek bendungan nasional pada tahun 2020 sampai 2022. Lokasi proyek strategis nasional pembangunan Bendungan Marga 3 ini yakni berada di Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Umi mengutarakan, hasil penyelidikan di Treskrimsus Polda Lampung bersama Polres Lampung Timur, markup proyek strategis nasional Bendungan Marga 3 itu dilakukan pada harga lahan, tanam tumbuh, bangunan, kolam, dan ikan sejak Januari 2020 lalu. Dugaan markup atau penghitungan fiktif anggaran pada proyek bendungan nasional itu dilakukan setelah adanya penetapan lokasi di 226 bidang lahan. Kemudian hasil audit BPKB Perwakilan Lampung dari 226 bidang lahan itu sudah ada yang dibayarkan atau baru akan dibayar pengganti kerugian. Akan tetapi, hasil dari audit itu juga menyebutkan bahwa adanya selisih pembayaran sebesar 43,4 miliar rupiah dari nilai anggaran yang sebenarnya. Dari 226 bidang lahan, ada 48 pemilik bidang yang pembayarannya ditunda dan masih berada di rekening BRI Cabang Kota Metro. Besarnya 9,3 miliar rupiah dari 48 rekening pemilik bidang. Sementara uang yang masih disimpan di 48 rekening bank tersebut disita untuk diselamatkan. Selain itu, 48 rekening bank itu juga telah dibekukan. Saat ini penyidik masih terus melakukan penyidikan atas perkara dugaan korupsi proyek bendungan nasional itu untuk mendapatkan para pelakunya. Bisanews.id, Nindya Farisa mewartakan.